Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yunita SKMM Gizi. Saya peserta pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti bagi dosen perguruan tinggi gelombang 4 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran atau LPMPP Universitas Bengkulu. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah masalah gizi dan faktor penyebabnya. Di sini, tujuan pencapaian pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap mandiri, menguasai konsep teoritis masalah gizi, penyebab dan intervensinya, serta evaluasi pelayanan gizi masyarakat dan implementasi IPTEK yang menghasilkan gagasan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah gizi berdasarkan hasil analisis informatif yang secara tepat. Berdasarkan laporan UNICEF pada bulan Juni 2017, masalah gizi yang dialami oleh anak-anak di bawah 5 tahun atau yang kita sebut dengan balita yang menderita gangguan pertumbuhan, tinggi badan atau yang sering kita sebut dengan stunting atau pendek di berbagai belahan dunia yang bisa dilihat dalam peta berikut. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa benua Afrika dan Asia Selatan termasuk Indonesia masih memiliki masalah gizi yang tinggi, terutama masalah stunting. Secara global, masalah gizi dunia dinilai dari persentase angka stunting pada anak-anak di bawah 5 tahun. Peta di situ menunjukkan bahwa rata-rata stunting seluruh dunia itu menunjukkan sebesar 22,3%, ya. Nah, masalah itu tampak bahwa Afrika dan Asia Selatan memiliki masalah terbesar dengan persentase anak stunting berkisar 33,5 sampai dengan 35,8%. Bagaimana masalah gizi di Indonesia? Yuk kita bahas. Masalah gizi di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu masalah gizi yang dapat dikendalikan. Yang kedua, masalah gizi yang belum terselesaikan. Dan yang ketiga adalah masalah baru yang mengancam kesehatan masyarakat. Yang pertama kita bahas satu-satu di sini. Masalah gizi yang pertama yang dapat dikendalikan yaitu masalah kekurangan vitamin A, atau kita sebut dengan istilah atau disingkat KVA. Ya. Nah, di sini yang pertama adalah masalah kekurangan vitamin A atau disingkat dengan KVA. Masalah KVA dengan indikator prevalensi serotami pada balita menunjukkan penurunan yang signifikan. Berdasarkan 4 kali survei yang dilakukan, terjadi penurunan di mana di awal tahun 1978 yaitu menunjukkan 1,3%. Kemudian dilakukan survei di tahun 1992 terjadi penurunan 0,35%. Kemudian di tahun 2007 turun menjadi 0,13%, dan tahun 2011 terjadi 0%. Nah, dibandingkan dengan ambang batas sebagai masalah yaitu 0,5%, menunjukkan bahwa masalah KVA sudah bisa dikendalikan. Oke. Kemudian yang kedua adalah masalah gangguan akibat kekurangan yodium. Penyakit yang disebabkan oleh kekurangan mineral yodium secara kronis yang menyebabkan adanya pembesaran kelenjar gondok. Penyakit tiroid sendiri atau gondok adalah penyakit yang terjadi karena gangguan pada kelenjar tiroid atau kelenjar pada manusia yang bentuknya seperti kupu-kupu. Ia terletak di daerah leher sebelah depan dan ruas pada kedua dan ketiga dari tenggorokan. Nah, dilihat dari fungsinya, gangguan fungsi tiroid itu menjadi 2, yaitu hipertiroid di mana kelenjar gondok yang menghasilkan hormon gondok yang berlebihan, dan hipotiroid
yaitu produk hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid berkurang dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berikutnya yang ketiga yaitu anemia gizi besi. Anemia adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh keadaan menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal. Terlihat pada gambar menunjukkan bahwa seberapa banyaknya sel darah merah dalam keadaan normal, dan sebelah kanan adalah jumlah sel darah merah dalam keadaan anemia. Nah, terlihat sekali bahwa jumlah sel darah merah pada kondisi anemia itu sedikit ya dibandingkan dengan normal. Oke, selanjutnya masalah gizi yang kedua yaitu masalah gizi yang belum terselesaikan. Yang pertama yaitu balita pendek atau stunting. Nah, balita stunting atau pendek adalah suatu kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh gangguan. Berikutnya kelompok kedua yaitu masalah yang belum terselesaikan. Yang pertama adanya balita pendek atau stunting, ya. Balita stunting ini menjadi masalah nasional ya, karena kita secara bersama-sama untuk mempercepat penurunan angka stunting. Apa itu balita stunting? Balita stunting atau pendek adalah suatu kondisi gagal tumbuh yang dialami oleh seorang anak pada masa dalam kandungan, di awal dari masa pembuahan, selama kandungan hingga usia kelahirannya di usia 2 tahun. Jadi jika dijumlahkan dari awal mula konsepsi hingga usia 2 tahun itu ada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di situ dimana balita stunting dia mengalami gangguan asupan, ya, kekurangannya asupan gizi yang berkualitas baik jumlah maupun kualitasnya, kemudian adanya penyakit infeksi yang ngikut ya, yang menjadi pemberat dari masalah gizi yang dialami seorang balita. Oke. Nah, stunting itu indikatornya dengan penilaian status gizi, tinggi badan menurut umur atau panjang badan menurut umur. Di sini saya menyebutkan ada istilah panjang badan dan tinggi badan, ya, karena dalam pengukuran khusus anak itu dibagi dua, ya. Balita itu dibagi dua, dikelompokkan dari 0 sampai usia 2 tahun itu kita melakukannya dengan ukuran panjang badan. Jadi posisinya terlentang, kemudian kita ada alat namanya lengboard, ya, itu diukur. Kemudian untuk anak usia 2 sampai 5 tahun kita menggunakan mikrotois, yaitu untuk mengukur tinggi badan, ya. Nanti hasil pengukuran tinggi badan atau panjang badan itu dibandingkan menurut umurnya sendiri. Jadi kalau kita lihat anak yang stunting dibandingkan dengan kelompok umurnya, ya, dia mengalami pendek jika dibandingkan anak seusianya, ya. Nah, di sini balita stunting itu menjadi masalah dikarenakan pada masa 1000 HPK itulah kita harus memberikan sebagai bentuk intervensi, diawali dari ibu hamil, ya. Kalau lebih baik lagi kalau dari remaja putri, ya. Remaja putri yang akan dipersiapkan dirinya untuk menjadi seorang calon ibu yang nantinya akan melahirkan seorang calon generasi bangsa. Oke. Nah, di sini jadi untuk masalah stunting sini yang kita khawatirkan adalah di masa 1000 HPK itulah pertumbuhan kognitif itu sangat cepat sekali. Jadi jika terjadi masalah stunting, kekurangan asupan dan adanya penyakit infeksi selama masa 1000 HPK, apabila terjadi demikian akan
terjadi kegagalan ya, karena untuk diintervensi itu sangat sulit. Oke. Nah, yang kedua yaitu balita gizi kurang atau gizi buruk ya. Gizi kurang, balita gizi kurang itu beda dengan balita pendek. Kalau balita pendek yang diukur adalah tinggi badan atau panjang badan, sedangkan kalau balita gizi kurang dan gizi buruk adalah berat badan yang diukur berdasarkan umur ya. Nah, balita gizi kurang ini dia diukur nanti ada berdasarkan standar baku ya, baku rujukan. Di situ apabila dikatakan balita gizi kurang, hasil pengukuran berat badan menurut umur dengan standar deviasi kurang dari min 2 sampai min 3 standar deviasi. Dan sedangkan balita gizi buruk yaitu berat badan menurut umur dengan standar deviasi kurang dari min 3 standar deviasi. Nah, masalah gizi yang berikutnya, kalau kategori kelompok yang ketiga yaitu masalah baru yang mengancam kesehatan masyarakat. Nah, ini terlihat dari pola makan, adanya kemajuan kehidupan ya, gaya hidup udah mulai berubah, kemudian tingkat ekonomi juga sudah meningkat ya. Terjadi perubahan pola makan ya, kemudian gaya hidup, kemudian juga kurangnya aktivitas fisik yang menyebabkan adanya kegemukan ya. Nah, apalagi yang kita khawatirkan yaitu pada anak balita yang sudah mengalami kegemukan atau obesitas ya. Nah, di sini kita sama tahu dengan kondisi kemarin pandemi, anak-anak sudah terbiasa menggunakan gadget baik dalam belajar ya. Nah, jadi mereka kurang aktivitas keluar, beda dengan zaman dahulu. Kalau kita zaman dulu aktivitas permainan kita banyak outdoor ya. Sedangkan anak-anak sekarang dengan yang berolahraga yaitu jarinya. Oke. Nah, di sini berdasarkan SSGI tahun 2021 terlihat sekali adanya peningkatan jumlah overweight, underweight ya. Underweight dari dari 13,6. Kita lihat dari diagram batang berikut, yaitu adanya tergambar masalah gizi pada balita dan balita di Indonesia menurut SSGI tahun 2021 ya. Di sini ada underweight untuk usia 0 sampai 23 bulan 13,6, kemudian pada 0 sampai 59 ada 17% ya. Nah, anak stunted itu untuk yang tinggi itu 24,4% yaitu 0 sampai 59 bulan ya. Ya, kita lihat ya. Kalau terlihat di sini terjadi yang menjadi masalah kita adalah ada kasus of underweight, stunted, wasted dan overweight. Di situ juga overweight juga menjadi masalah karena coba kita lihat angka anak usia 0 sampai 23 bulan menunjukkan 3,4% dan 0 sampai 59 bulan 3,8%. Selanjutnya, nah ini kita bahas penyebab masalah gizi. Oke. Nah, terlihat di diagram masalah gizi tersebut yang menjadi akar masalah dari masalah gizi adalah adanya krisis ekonomi dan politik ya. Nah, di sini sangat menyangkut akan kalau terjadi krisis ekonomi atau gangguan, misal tidak jauh-jauh waktu kita zaman Covid kemarin itu kita semua harus dikurung di dalam rumah, yang punya kerja tidak boleh beraktivitas keluar, yang mengakibatkan kita kurang adanya masukan ya, pendapatan jadi berkurang. Nah, itu salah satu bentuk dari akar masalah yang dapat menyebabkan masalah gizi.
Nah, yang dikhawatirkan pada masa pandemi tersebut, yang dikhawatirkan itu bagaimana masalah balita-balita stunted, kemudian balita gizi buruk dan gizi kurang. Pastinya mereka sangat butuh sekali intervensi dari pemerintah ya. Oke. Nah, dari akar masalah tersebut, apabila terjadi krisis politik, maksudnya di sini adanya ancaman ya, tidak berani ketakutan, jadi tidak bisa terjadi perang. Coba lihat di luar negeri itu ya, apabila terjadi perang ya korbannya yaitu masyarakat banyak ya. Nah, menyebabkan dengan asupan zat gizi yang rendah, baik kualitas maupun kuantitas, itu akan mempengaruhi mudahnya seorang balita terserang penyakit infeksi ya. Salah satunya seperti TB paru ya, mudah sekali. Kemudian ada cacing, kemudian ada malaria. Nah, itu contoh-contoh dari penyakit infeksi. Diare ya. Nah, itu yang sering sekali terjadi. Nah, jadi di sini baik asupan bisa mempengaruhi penyakit infeksi, begitu juga penyakit infeksi bisa mempengaruhi asupan. Dimana? Karena dalam kondisi sakit, pastinya seorang anak akan terjadi gangguan selera makannya ya, dia tidak mau makan, yang mengakibatkan kurangnya asupan sehari balita tersebut. Nah, dari faktor-faktor penyebab yang tadi, dari akar masalah, kemudian penyebab utama, penyebab tidak langsung dan penyebab langsung, itu muaranya adalah ke masalah gizi yang sudah kita jelaskan tadi ya. Selanjutnya di sini ada intervensi program ya. Nah, berdasarkan diagram masalah gizi tadi, di sini kita membaginya menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek kita disebut dengan intervensi spesifik, di mana di intervensi spesifik ini adalah mencakup program kesehatan, sedangkan intervensi sensitif itu kita melibatkan dari lintas sektor ya. Nah, untuk jangka panjangnya kita dengan intervensi sensitif yaitu adanya program, kalau kita lihat ya bentuk intervensi sebelah kiri ada program pengembangan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita galak-galakan lagi UMKM, kemudian dengan adanya banyak UMKM memberikan kesempatan kepada masyarakat bisa memberdayakan dirinya untuk menghasilkan sesuatu ya. Makin kuatlah Indonesia karena banyaknya pertumbuhan ekonomi, UMKM yang saling bantu, kemudian menguatkan diri untuk meningkatkan ekonomi negara ya. Kemudian ada pemerintahan dan keteladanan ya. Nah, di mana di sini dimaksudkan tidak kita yang perdagangan dan peran dunia usaha sangat sekali mendukung untuk meningkatkan ekonomi negara, di mana nantinya dengan adanya UMKM yang tumbuh subur akan menguatkan perekonomian negara dengan peran melalui peran dunia usaha ya. Kemudian selanjutnya ada penanganan konflik. Nah, penanganan konflik di sini keterlibatan pemerintah agar mendukung ketertiban negara Kesatuan Republik Indonesia yang sehingga masyarakat dengan aman, nyaman, sejahtera untuk menikmati kehidupannya tanpa adanya ketakutan ya dan sebagainya. Nah, kemudian ada pelestarian lingkungan, di mana pelestarian lingkungan di sini dengan adanya tumbuhan, pemanfaatan pekarangan di sana ya, diharapkan bahwa setiap masing-masing masyarakat memiliki
kelestarian pekarangan rumahnya sendiri masing-masing untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Baik, selanjutnya ada penyebab tidak langsung. Nah, penyebab tidak langsung di sini adanya pertama, bentuk intervensi adalah adanya ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan itu adalah salah satu bentuk dari intervensi pemerintah untuk meningkatkan adanya pangan siap di akses pangan dengan baik, kemudian tanpa adanya yang mempersulit seperti itu ya. Nah, kemudian ada sistem kesehatan. Nah, sistem kesehatan di sini adalah salah satunya yaitu jaminan kesehatan. Nah, setiap masyarakat diharuskan memiliki jaminan kesehatan untuk mempertahankan kesehatannya di sana. Nah, dengan adanya sistem kesehatan tersebut, dengan tanpa ada yang waktu di saat sakit, masyarakat tersebut bisa langsung mengakses pelayanan kesehatan dengan lancar ya, tanpa karena tidak adanya uang dalam keadaan kondisi sakit parah seperti itu. Nah, di mana di sini sistem sosial, jaminan sosial itu sistemnya yaitu di sini gotong royong sifatnya ya. Jadi yang sakit ditolong sama yang tidak sakit. Nah, jangan berpikiran kita kok BPJS ini aku bayar terus tapi padahal nggak pernah make. Nah, kita jangan amit-amit jangan sampai ya. Jangan sampai kita menggunakannya. Kalau bisa kita berguna untuk orang banyak, apa salahnya seperti itu. Nah, kemudian air bersih dan sanitasi ya. Air bersih, sanitasi yang masuk dalam akses air bersih di sini ada perusahaan air minum ya, PAM. Nah, di situ yang merupakan yang bisa dikonsumsi dengan lancar oleh masyarakat ya. Kemudian adanya sanitasi. Di sini sanitasi terdiri dari saluran air bersih ya. Kemudian bagaimana pembuangan air limbah seperti itu yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan lingkungan. Kemudian gender dan pembangunan. Nah, gender di sini di Indonesia tidak lagi membedakan laki dan perempuan. Di situ dikondisikan sama dan bisa berpartisipasi aktif untuk pembangunan negara ya. Nah, kemudian ada pendidikan remaja putri. Nah, pendidikan remaja putri di sini diharapkan kita melibatkan remaja putri untuk pinter, maksudnya pinter, smart terhadap penanganan dirinya dulu. Nah, dengan adanya sosialisasi tentang program-program kesehatan sehingga mereka dengan secara sadar dan bisa membantu minimal sesama teman seperti itu. Kalau bisa nanti remaja putri adalah merupakan calon ibu dari anak-anaknya nantinya seperti itu. Jadi diharapkan kalau remaja putri yang pinter, dia akan menjadi wanita yang hebat ya. Kemudian ada perubahan iklim di sana. Nah, selanjutnya di intervensi spesifik. Nah, di intervensi spesifik itu adanya penanganan balita gizi buruk. Nah, penanganan gizi buruk, balita gizi buruk di situ untuk program pemerintah, untuk program kesehatan di puskesmas biasanya dinas kesehatan menurunkan biskuit MPASI ya untuk balita gizi kurang, kemudian juga untuk ibu hamil ya, biskuit ibu hamil yang tinggi kalori dan tinggi protein. Nah, di sana kemudian penanganan balita buruk juga bentuknya ada therapeutic feeding center ya, ada pusat pemulihan gizi buruk di mana bisa memberikan pemulihan terhadap balita gizi buruk. Nah, kemudian ada pemberian suplementasi berupa apa? Nah, seperti yang kita ketahui, suplementasi salah satunya ada secara rutin. Agustus ada vitamin A ya, kemudian ada pembagian taburia, kemudian ada bentuknya juga tablet tambah darah untuk ibu hamil. Oke. Nah, di sana kemudian ada kegiatan fortifikasi.
Nah, apa itu sportifikasi? Sportifikasi adalah suatu proses proses penambahan zat mikro tertentu kepada bahan makanan yang mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat luas, seperti di beras ya, kemudian di minyak seperti itu, yang di garam ada yodium ya, itu termasuk dalam kegiatan fortifikasi. Kemudian ada kebersihan diri. Nah, kebersihan diri di sini diharapkan bahwa untuk meningkatkan selain asupan, kemudian di kebersihan diri juga sangat mendukung ya, karena dengan biasanya hygiene itu akan dengan hygiene yang rendah akan meningkatkan mudah sekali terkena penyakit infeksi terutama ya. Nah, demikianlah perkuliahan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika kurang berkenan dan tidak mudah-mudahan materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.